Karena asma untuk jasmani, ismi untuk rohani, isim untuk jasmani dan rohani. Itu isim. Jadi kalau isimnya yang dipanggil, kenapa dia jatuh nama isim? Itulah ayat. Jadi Allah bukan punya nama di tulisan mati, tapi di tulisan yang hidup. Isim itu kitab. Kasroh, ya. Kasroh itu dalam kodratnya bi, batin. Makanya kalau dia berwujud namanya tajali. Kalau di Al-Quran menjadi garis. Dalam hijaiyah menjadi harfiah. Inilah isim. Jadi kalau kita dipanggil itu isim. Kalau merasa kita di dalam itu ada domir, batin tunggal yang akan menjadi ketuhanan, yang bersifat ketuhanan pada diri dan bersifat keumatan pada diri, itu namanya domir. Jadi dengan kita sudah paham domir itu keakuan, sifat aku. Isim sifat nahu. Nah, inilah yang menjadi satu kesatuan, yang menjadi diri ketuhanan. Kalau diri ketuhanan, dia akan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan, kajinya aku. Kalau ketuhanan, kajinya dia. Nah, inilah faktor adanya umat dan adanya Tuhan. Nah, kita harus meningkatkan iman kita ke tingkat isim, yaitu melebur tulisan asma ke ismi. Ismi itu panggilan imannya, asma panggilan zahirnya, ismi itu panggilan wujudnya sendiri. Itulah zahir dan batin digabung menjadi wujud bernama ismi. Disebut isim. Ismi digabung dengan asma bernama isim. Isim itu tulisan. Dia, kita inilah hijaiyah. Inilah kitabullah. Dikatakan kitabullah, isim pada jasad yang disebut kasrah, dan domir pada batin yang disebut dengan aku. Isim nahu. Dan ini tidak boleh dipisahkan. Laksana dipisahkan zahir dengan batin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita wajib meningkatkan iman tauhid kita, apalagi mengenai wujud kepada ketuhanan. Karena kalau kita mengkaji tentang Tuhan, di belakangnya masih ada sebuah laksana dinamakan aku. Di balik aku ada laksana bernama ada. Ini adalah riwayat diri. Jadi kalau kita sudah berkodrat isim, Allahu Akbar, datanglah. Karena dia adalah isim, memanggil isim. Karena di dalam isim ada domir yang akan siap luput di dalam wujud ketunggalannya. Jadi kita tingkatkan dari asma ke ismi, dari ismi ke isim. Kita tingkatkan pemahamannya. Jangan kodrat ketuhanan itu masih ada saja yang tinggal di luar diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua ada di dalam dirimu, kenapa tidak engkau berpikir? Afala tufsirun, tafsir. Tapi untuk batin disebut tufsirun, bukan tafsirun. Tafsirun itu iman, fungsinya untuk iman. Kalau tufsirun
masuk alif dhammah u dengan fa itu masuk kepada tajalli batin. Tafsirnya adalah kenapa tidak dicari dengan batin. Inilah dikatakan peningkatan iman. Kalau isim masih kita berbentuk pada tulisan pada Alkitab itu qauli. Ya. Itu masih tingkat qauli yang jatuh kepada Al-Qur'an, kitab. Yang jatuh ke dalam diri itu namanya khauni. Yang jatuh kepada alam namanya kalam. Kalam bersifat kejadian. Sementara qauli bersifat tanda. Kauni bersifat rasa. Itu yang jatuh ke dalam diri. Jadi kita tingkatkan iman kita. Karena sandaran dari kalam alif lam lam ha itu terwujud pada wujudnya diri. Tumpangan nyawa adalah alif, kan gitu. Alif wujud pada nyawa. Belum lam sifat lagi, belum lam asma zahir batin. Dan ha pada hayat dan gerak. Ini sangat jelas penempatannya. Maka dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah, berarti nama Allah inilah yang harus betul-betul menjadi patokan iman. Nama Allah inilah yang harus menjadi dasar awal kebertuhanan seseorang. Awal agama itu mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Tapi kalau nama ditinggalkan terus pencarian dalam sejarah para riwayat-riwayat perjalanan kenabian, ke sahabat-sahabat, itu bukan perjalanan sebuah wujud Tuhan. Perjalanan wujud Tuhan itu ihdinas siratal mustaqim. Diri rahasia nas itu manusia, sirat itu tersirat, mustaqim itu Allah. Manusia itu adalah jalan tersirat menuju Allah. Mana yang tersirat? Cari setelah mayat itu dikuburkan, dimakamkan. Kemana yang lain yang bicara, yang selalu mengopi dan merokok, makan? Dia kemana? Itu yang tersirat. Yang terlihat berbeda dengan tersirat. Makanya meskipun itu dalam bentuk wujud yang sama, tapi hanya satu keimanan berbeda dalam melihat, dan ilmu berbeda dalam melihat, syariat berbeda bentuk terlihat, hakikat berbeda bentuk rasa, dan ma'rifat adalah wujud yang datang dalam perbedaan. Harus kita sampai ke situ para hadirin dan hadirat. Tetapi kesempurnaan Tuhan semakin mengkerucut karena kita bangga dengan perbuatan ibadah yang banyak. Sementara iman ke Tuhan semakin mengkerucut, semakin lama-lama hilang, ibarat sabun masuk dalam air. Ini kepentingan-kepentingan ketuhanan sudah tidak bisa berjalan. Kenapa? Kekuasaan sudah jatuh kepada tangan kemanusiaan. Akhirnya agama nyata, Tuhan tidak nyata. Agama jadi Tuhan, Tuhan jadi sebutan. Karena mengagungkan tulisan melebihi segalanya. Kalau kita sudah bisa mengimani tulisan, ada apa di balik alif lam lam ha? Bukankah di awal juz amma atau awal diri juz itu umat? Amma itu kitab. Awalnya alif, belakangnya ha. Ya. Ya, alif awal, ya belakang. Ya Allah. Bukankah itu ma'rifatullah?
Pedomannya juz manusia, pencariannya adalah diri. Nah, kalau kita belum mampu merubah wujud dari tulisan, kalau untuk mengimani di ismi aja kita sudah bisa mengimani jamaah para hadirin. Ismi, apa isminya? Itu nama Tuhan. Namanya Allah. Contoh sekarang, kita orang. Kenapa dipanggil manusia? Ya, kita ini orang. Kenapa dipanggil manusia? Digolongkan manusia. Manusia itu dipanggil lagi dengan namanya. Nah, sekarang ada Tuhan bernama Allah. Apakah Tuhan itu Allah? Apakah Tuhan itu Allah? Tapi kalau Tuhan bernama Allah, aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Betul, meskipun yang terlihat kodratnya Muhammad dan berupa-rupa pada Adam, itu iman. Karena dia tidak mau bersentuhan dengan apapun, maka dia jadikan ijab-ijab menempuh dirinya. Tidak bisa syahadah langsung kecuali yang sa'diyahnya. Sa'diyah adalah perantara wujud pada Adam berkodrat pada Muhammad tersembunyi dalam nyawa. Itu adalah hakikat. Alif lam lam ha menyembunyikan tiga perkara. Kasrah alif itu fatah atau dikatakan dengan kodratnya adalah alif 1, lam 3, lam 3, 5 ha 165. Iman Islam ihsan. 1 adalah ihsan. 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 5 kali 6 30 juz terhimpun dalam diri. Kenapa kita tidak keluar dari asma untuk mengimaninya? Naikkan keimanan sehingga wujud tulisan itu sudah hidup berupa diri. Sehingga kalau dipanggil oleh masjid, berangkatlah, datanglah. Karena isminya. Gak mungkin dia panggil rahasia yang ada dalam diri itu. Karena itu yang punya ismi, yang punya nama, ismi nama itu sudah menuju ismi, ismi sudah menuju isim. Maka isim ini wajib datang karena domir yang akan berbuat di situ. Jadi kedatangan kita ini ada bedanya, ada statusnya. Kita ke masjid ada statusnya. Ini yang datang statusnya apa? Ini di mata Tuhan. Nah begitu. Ini persoalannya di mata Tuhan. Ternyata sampai di situ, kalau tidak berbekal ilmu, kita akan terikat suatu ketentuan yang mana ketentuan undang-undang di dalam masjid bisa membuat kamu tidak bergerak kepada Tuhan. Karena adalah adab yang sangat kuat. Dikala kamu menjadi iman, jangan kamu merasa kamu pimpinan semua umat. Karena kamu hanya wali Allah, imaminullah. Kalau kamu masih melihat dirimu dalam memimpin jamaahmu, maka kamu adalah orang yang memimpin orang, bukan imam memimpin jamaah. Ini hakikat. Dan apabila kita takbir tidak berubah asma ismi menjadi isim, tidak berdiri jasad melihat diri tenggelam dalam wujudnya, ini bukan ihram namanya. Banyak kalau ihram itu satu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan iman kita terhadap pandangan tulisan. Dibuat tulisan besar-besar di masjid,
nama asma besar. Bukankah itu adalah ukiran dirimu, wujudullah? Ternyata tidak, kita melihat itu memuji dan merendahkan yang ada diri. Tidak mampu lagi menjadikan tulisan itu kaca, dilihat tulisan kelihatan diri. Itu yang benar. Asma lebur dalam isim, isim lebur dalam ismi. Inilah leburnya asma ke dalam ismi, lebur ismi ke dalam isim. Maka kitalah wujud tulisan itu adalah wujud daripada jasad. Alif pada nyawa, lam pada jasad, lam kedua pada rohani, hayat, af'al. Ini yang dikatakan isim. Kadang-kadang malah dibodohkan oleh paranormal. Pergi berdukun, ditulislah nama Allah besar-besar, ditaruh di timah, bungkusan timah hitam, dilipat, dijadikan azimat. Padahal dirimu adalah tulisan yang hidup. Kenapa bersekutu lagi dengan Tuhan lain? Mana ada nama-nama Tuhan lain selain dari wujud dirimu sendiri yang menjadi maujudullah. Apalagi kita tidak memahami dan merasakan hayat tulisan itu pada diri. Inilah isim yang sebenarnya. Diri kita ini isim karena domir yang ada di dalam yang akan menunjukkan ketuhanannya, akan menunjukkan sifat ketuhanannya kepada ketuhan dan kepada wujud akunya tunggal. Inilah solat. Tapi kalau lain yang dipanggil, lain yang datang, itu kelihatan nafsu imannya. Ya, kelihatan nafsunya. Bahkan disengketakan kain sarung, baju koko yang kurang bersih. Inilah kenapa datang fakot khailan nafsah tadi, karena tidak mengenal, tanpa memahami lebih dalam, maka datang kebodohan. Itu fakot khailan nafsah tadi, menjadi diri bodoh jadinya. Kenapa? Karena kita tidak memahami hakikat. Ini agama bukan lembaga atau organisasi. Ini agama, wadah insaniyahnya Allah, wadah insaninya. Jadi kita memperdalam makna hakikat yang ada di dalam agama untuk menuju mustajab dan mabrur. Karena kamu kita ini harus kembali kepada keinaannya, keinalilahiannya, ilahnya, keilahnya, ke Tuhan, kelilah, ke jalan, ke hihayatnya. Maka persediaan kodrat alif kembali kepada alif, tentunya dengan menyempurnakan sifat-sifat ketuhanan pada diri, pada makom syariat, hakikat, thariqah dan ma'rifat. Maka menyempurnakan diri adalah salah satu jalan, menyempurnakan jalanmu kepadanya. Karena siapa? Di atas sin itu ada titik 3 yang tidak akan bisa dibedakan mana titik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi kamu sudah ada dalam satu titik, wujud, wujud dan maujud. Maka kita akan lakukan pengenalan, lebih ma'rifatullahnya lebih tinggi lagi, supaya mendapatkan makom dan derajat di sisi Allah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan sudah larut dan tenggelamnya tulisan, tidak lagi kita beribadah mengimani tulisan melebihi yang telah diberikan oleh Allah, hakikat, ya, hakikat. Logikanya mana mungkin kalau kita panggil anak pulang terus kita enggak tahu bentuk anak itu seperti apa, kan enggak mungkin.
Hasan pulang. Hasannya seperti apa wujudnya? Nah seperti itu. Jadi dengan Allah Al-Malikul Hakul Mubin. Al-Malik dirikan, Hakul diriku, Mubin dengan nyata. Sudahkah nyata bagimu segala sifat wujud-wujud kerohanian Tuhan? Kalau belum belajar, karena kenyataan Tuhan adalah dirimu yang akan kamu nikmati dari kenyataan itu. Maka kita tingkatkan. Berhentilah menyembah tulisan. Berhentilah menyembah tulisan. Tapi sembahlah siapa yang memiliki nama itu. Cari guru yang mampu memperjalankanmu, bukan guru yang mampu menceritakan tapi tidak mampu memperjalankan. Yang bercerita semakin pintar, yang mendengar cerita semakin larut. Akhirnya imannya adalah dalil nagli, iman-iman akal, dalil akli, tidak sampai imanullah.